Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Gustina dari Universitas Waluyo akan memberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana pada lansia dan edukasi untuk kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Nah, ini dari Mbah Wajaro. Oke. Nanti kita kontrak waktu sekitar 6 menit gimana, Mbah? 6 sampai 7. Oke. Kemudian ada yang ditanyakan, Mbah? Tidak ada. Oke. Saya mulai, apakah sudah siap, Mbah? Siap. Ya, saya mulai ya, Mbah. Nah, di sini Mbah Wajaro, saya akan memberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana pada lansia. Ini gambarnya bisa dilihat di sini, Mbah. Nah, menurut Kementerian Sosial Indonesia, di sini saat terjadi bencana lanjut usia atau lansia itu cenderung biasanya terkena dampaknya dari bencana. Itu dikarenakan mereka itu kan sulit untuk mengkoordinasikan dirinya karena butuh bantuan dari keluarga seperti itu ya. Nah, di sini mungkin keluarga harus punya aspek-aspek penting kepada lansia. Berikut ada 4 unsurnya di sini. Yang pertama tentunya memberikan edukasi kepada lansia mengenai kebencanaan atau pengetahuan dari bencana alam itu. Mungkin nggih, Mbah. Nah, ini contohnya kayak simulasi bencana. Kalau kebakaran kan biasanya ada simulasi kebakaran seperti itu ya, Mbah. Dan juga mungkin tanda-tanda dari bencana kita harus mengenalinya. Nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai tanda-tanda dari gempa bumi. Itu ya, Mbah. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu memantau secara rutin kondisi kesehatan pada lansia atau mungkin biasa disebut screening kesehatan. Nah, ini salah satunya mungkin seperti lansia yang menderita hipertensi atau ada darah tinggi atau gitu. Nah, itu kan kalau bencana kan biasanya pusing, jadi nggak bisa ikut melarikan diri, atau mungkin diabetes yang harus tirah baring di tempat tidur atau stroke itu kan juga sulit, jadi harus dipantau kesehatannya juga itu. Kemudian poin ketiga, melibatkan lansia menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat sesuai kebutuhannya. Nah, ini mungkin kita bisa mengajak lansia untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan darurat seperti mungkin senter atau mungkin P3K, alat kesehatan pertolongan pertama bagi luka secara umum seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya, berdayakan lansia menjadi relawan. Nah, ini salah satunya untuk lansia yang sehat ya, teman-teman. Nah, ini contohnya jenengan gitu, Mbak. Nah, ini jenengan kan hitungannya sehat. Nah, mungkin bisa membantu lansia lainnya ketika terjadi bencana seperti itu. Oke, poin selanjutnya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan tanda-tanda dari gempa bumi dan juga cara menyelamatkan diri dari gempa bumi seperti itu, Mbak. Nah, sebelum kita masuki dari edukasi bencana ini, perlu diketahui ada 3 tahapan dari bencana, yaitu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan juga setelah terjadi bencana. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai saat terjadi bencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan saat terjadi bencana gempa bumi ya, teman-teman. Yang pertama ini saat di dalam ruangan. Yang pertama, jangan masuk ke ruangan atau lift. Ini ya, Mbak, seperti di gambarnya ruangan lift. Nah, ini karena di desa kan tidak ada lift. Jadi mungkin kalau gempa tidak boleh masuk di rumah itu ya, Mbak. Di luar rumah harus keluar karena berbahaya, itu bangunan gendengnya itu kan bisa meruntuhkan lansia itu. Kemudian cari tempat perlindungan, mungkin contohnya seperti meja atau kolong tempat tidur, tapi harus yang kokoh ya, Mbak. Jangan yang triplek, itu kan mudah rusak ya. Kemudian lindungi wajah. Nah, ini kalau bagian kepala itu adalah bagian yang paling vital dari manusia, jadi harus yang utama dilindungi yaitu bagian kepala ya, Mbak. Nah, ini contohnya mungkin bisa pakai bantal yang ada di kamar itu buat nutupi kepala, atau helm mungkin juga bisa. Kemudian lari menuju titik kumpul. Nah, ini di sini tuh, Mbah. Nah, kalau di sini kan tidak ada titik kumpul, mungkin bisa lari ke lapangan itu ya, Mbah, lapangan jari gitu. Kemudian saat berada di luar ruangan,
Nah ini mungkin saat berkendara di mobil, nah itu usahakan berhenti di jalan, memeriksa apakah terjadi gempa beneran atau tidak, itu ya Mbak. Kemudian jangan melewati genangan air. Nah ini eh, kenapa kok tidak boleh? Nah itu salah satunya adalah genangan air itu bisa menyebabkan tanah longsor. Jadi perlu diwaspadai kalau naik kendaraan melewati genangan air saat terjadi bencana. Itu bisa menyebabkan tanah longsor. Tuh. Kemudian selanjutnya kita bisa memberi pertolongan untuk yang membutuhkan. Nah ini kan jenengan alhamdulillah sehat nih Mbak. Ya. Nah bisa membantu orang sekitar yang mungkin butuh pertolongan gitu. Oke. Kemudian cari bantuan ke pihak yang berwajib. Nah ini bisa minta tolong ke puskesmas, bisa ke BNBP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bisa, atau PMI, atau mungkin kantor polisi juga bisa gitu Mbak. Nah ini ada nomor darurat untuk menghubungi posko PN. Oke. Udah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada, pun paham nggih? Nggih. Oke, saya Mutiara pamit undur diri. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan edukasi dari saya. Nah, terima kasih Mbak.